Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ignatius Adi Prabowo, salah satu dosen di program studi Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, atau sering disingkat dengan nama ITNY. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Geoinformasi. Mata kuliah Geoinformasi merupakan mata kuliah pilihan yang diberikan kepada mahasiswa program studi Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta pada semester 5 berbobot 2 SKS dengan kode mata kuliah TGS 0518P. Mata kuliah Geoinformasi diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan supaya mahasiswa mampu membuat dan menyajikan peta digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi yang diberikan dalam mata kuliah Geoinformasi ini meliputi pengertian sistem informasi geospasial, pengenalan berbagai perangkat lunak berbasis sistem informasi geospasial, penyiapan lembar kerja, sistem proyeksi dan rektifikasi peta, proses digitasi, pengolahan data spasial dan data raster, pembuatan peta digital, dan layout peta digital. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah Geoinformasi ini meliputi 4 aspek, yakni aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Unsur penilaian pada aspek sikap meliputi kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila atau S3. Pada aspek pengetahuan, unsur yang dinilai adalah penguasaan konsep teoritis teknologi informasi dan komputasi dalam penyajian informasi geologi melalui pendekatan analisis dengan mempertimbangkan standar teknis atau P6. Adapun pada aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang teknik geologi berdasarkan hasil analisis informasi dan data atau KU5. Dan terakhir, dalam aspek keterampilan khusus, unsur yang dinilai meliputi kemampuan menyajikan informasi geologi dan model geologi dengan pendekatan analisis dan pertimbangan standar teknis berbasis teknologi informasi dan komputasi atau KK5. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini adalah kemampuan mahasiswa dalam memahami definisi geoinformasi, berbagai perangkat lunak berbasis sistem informasi geospasial, lembar kerja, sistem proyeksi dan rektifikasi peta, proses digitasi, pengolahan data raster dan data spasial, dan tentu saja membuat peta digital serta layout peta digital. Basis penilaian dalam mata kuliah Geoinformasi ini diantaranya adalah: yang pertama, aktivitas partisipatif dari mahasiswa. Pada penilaian ini diharapkan keaktifan mahasiswa di diskusi dan tanya jawab. 2. Hasil proyek atau yang sekarang dikenal dengan istilah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Ketiga, penilaian kognitif meliputi tugas, kuis, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Materi pembelajaran dapat dipelajari oleh mahasiswa melalui rencana pembelajaran semester atau RPS, serta dapat diunduh melalui LMS ITNY, yaitu elinas.itny.ac.id, atau pada tautan yang terlampir di video ini.
Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Geoinformasi ini terbagi menjadi 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester atau UTS, serta ujian akhir semester atau UAS. Rincian materi pertemuan mata kuliah Geoinformasi diantaranya: pada pertemuan pertama, mahasiswa mampu menerima kontrak perkuliahan serta memiliki persepsi yang sama terkait mekanisme perkuliahan Geoinformasi, memahami CP mata kuliah Geoinformasi, memahami metode pembelajaran dan teknik penilaian mata kuliah Geoinformasi. Pada pertemuan kedua, mahasiswa akan mempelajari definisi geoinformasi. Setelah itu, pada pertemuan ketiga, materi yang dipelajari adalah berbagai jenis perangkat lunak yang dipergunakan dalam sistem informasi geospasial. Sedangkan pada pertemuan keempat, mahasiswa akan mempelajari penyiapan lembar kerja, sistem proyeksi peta, dan membuat rektifikasi peta sehingga peta tersebut siap dipergunakan. Pada pertemuan kelima, materi yang dipelajari adalah cara membuat digitasi titik. Pada pertemuan keenam, mahasiswa akan mempelajari cara membuat digitasi garis. Dan pada pertemuan ketujuh, mahasiswa akan mempelajari cara membuat digitasi poligon. Ujian tengah semester atau UTS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Setelah UTS, mahasiswa akan mempelajari kembali materi pengolahan data raster pada pertemuan ke-9 dan ke-10. Pada pertemuan ke-11 dan ke-12, materi yang dipelajari adalah pengolahan data spasial. Pada pertemuan ke-13 dan ke-14, mahasiswa akan mempelajari cara membuat peta digital. Sedangkan di pertemuan ke-15, mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat layout peta digital. Di akhir pertemuan, yaitu pertemuan ke-16, mahasiswa akan melakukan evaluasi hasil pembelajaran selama mengikuti perkuliahan Geoinformasi dengan mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah Geoinformasi ini adalah: yang pertama, diskusi; yang kedua, studi kasus; yang ketiga, project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa akan mengikuti pembelajaran daring secara sinkronus, yakni pembelajaran yang berbasis interaksi antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan teknologi telekonferensi melalui Zoom Meeting, dan secara asinkronus dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama melalui elinas.itnj.ac.id. Teknik penilaian dalam mata kuliah Geoinformasi. Yang pertama adalah partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi. Kedua, tes tertulis untuk mengukur kemampuan kognitif mahasiswa. Dan ketiga, unjuk kerja dengan menilai hasil kerja mahasiswa dalam project based learning. Rubrik penilaian ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester atau UAS, mahasiswa dapat mempelajari dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan dapat diunduh pada elinas.itnj.ac.id atau pada tautan yang terlampir di video ini. Komunikasi yang saya bangun jika mahasiswa mendapati kendala teknis ataupun bertanya tentang segala sesuatu di perkuliahan Geoinformasi ini dengan cara membentuk WhatsApp pribadi maupun dalam kolom pertanyaan di elinas.itnj.ac.id. Bila mahasiswa ingin mempelajari kembali materi-materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dapat melihatnya di LMS elinas.itnj.ac.id. Demikian deskripsi mata kuliah pada mata kuliah Geoinformasi yang saya ampu. Semoga mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik dan tetap semangat di masa pandemi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat.
Selamat siang semua, salam sejahtera. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bahwa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Apakah sudah bisa melihat share screen saya? Sudah, Pak. Baik, pada hari ini, di siang hari ini kita akan bertemu kembali dan membahas mengenai digitasi objek titik. Apa itu digitasi nanti sebagai pengantar dan apa itu digitasi objek titik itu yang akan menjadi, sebelumnya kita akan review kembali untuk materi di minggu lalu. Kita sudah melihat bagaimana mahasiswa itu mampu membuat lembar kerja, memahami sistem proyeksi, dan membuat verifikasi. Untuk melihat seberapa besar pemahaman Anda di dalam menyerap materi minggu lalu, saya akan coba bertanya, jelaskan ada berapa sistem koordinat di dalam peta fashion dari Monica. Silakan Monica. Baik, terima kasih Pak Adi atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah diberikan terkait sistem koordinat. Jadi untuk sistem koordinat sendiri yang kita gunakan ada dua. Yang pertama adalah sistem koordinat UTM dan sistem koordinat geografis. Untuk sistem koordinat geografis itu adalah sistem koordinat yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Sedangkan untuk sistem koordinat UTM itu menunjukkan jarak yang sebenarnya. Baik, terima kasih Monica. Jawaban yang cukup bagus dan saya rasa semuanya juga akan mempunyai pendapat yang sama dengan Monica. Peta yang saya sampaikan dalam tugas mempunyai dua sistem koordinat, yaitu yang pertama adalah sistem koordinat UTM dan yang kedua adalah sistem koordinat geografis, di mana capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan di pertemuan ini bahwa Anda mampu untuk melakukan proses. Nah, di dalam CPMK ini ada dua kemampuan yang kami tuntut supaya Anda nanti dapat melakukannya dengan baik. Yang pertama adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang teknik geologi berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang tercantum dalam KU. Dan yang kedua, Anda dapat mampu menyajikan informasi geologi dan model geologi dengan pendekatan analisis dan pertimbangan standar teknis berbasis teknologi informasi dan komputasi. Kemampuan yang kedua ini masuk di dalam kemampuan khusus kelima. Nah, nanti sehingga pada saat Anda menyelesaikan, sebelum kita masuk ke dalam apa itu digitasi titik, ada baiknya kita melihat digitasi secara umum. Yang dimaksud di sini adalah proses alih media cetak atau analog dalam media digital atau elektronik melalui proses scanning digital, fotografi, atau teknik lainnya. Ini sesuai dengan, atau saya kutip dari Hasbi tahun 2007. Sedangkan pendapat yang lain tahun 2004, Qasim mengatakan bahwa digitasi merupakan proses untuk mengubah informasi grafis yang tersedia ke dalam, maksud saya, informasi grafis tadi yang tersedia dalam format kertas ke format digital. Intinya di sini bahwa pada saat Anda melakukan digitasi akan merubah media cetak atau kertas tadi di dalam format digital. Apa nanti keuntungan serta kelebihannya akan kita lihat. Nah, oleh karena itu, di dalam melakukan proses digitasi ini, ada beberapa hal yang dituntut atau menjadi perhatian dari kita semua. Karena apa? Proses digitasi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu suatu pekerjaan yang agak menjemukan. Agak menjemukan karena Anda harus mendeliniasi semua titik yang ada di dalam peta kita. Oleh karena itu, karena pekerjaan ini mengandung unsur menjemukan, bosan, maka kemungkinan yang terjadi Anda nanti akan tidak teliti. Tidak teliti. Karena apa? Ya jemu, bosan. Oleh karena itu,
ketelitian serta ketekunan di dalam melakukan proses digitasi adalah kata kuncinya. Jika kita melakukan digitasi sesuai dengan keinginan kita, tidak merasa jemu atau bosan, maka pekerjaan digitasi tadi tentu akan menghasilkan peta yang akurat. Nah, inilah yang kita tuntut. Tingkat akurasi dan presisi dari data tersebut atau data yang kita hasilkan akan menghasilkan ketelitian yang besar dan tentu saja akan menjadi tujuan kita semua. Ada dua jenis digitasi nanti yang bisa kita lakukan, yaitu digitasi secara langsung dan yang kedua adalah digitasi secara tidak langsung. Pada digitasi langsung, kita akan melakukan proses digitasi atau penggambaran ulang tadi langsung di atas kertas. Ya, artinya peta itu langsung kita digit atau kita gambar ulang dengan alat yang kita sebut sebagai digitizer. Sedangkan pada digitasi yang tidak langsung, ya, kita melakukan penggambaran ulang tadi dari peta garis atau peta analog menjadi peta digital dengan bantuan alat pemindai atau scanner. Setelah peta tadi kita scan, maka hasil scanning tadi baru kita lakukan gambar ulang atau kita lakukan digitasi ulang. Nah, inilah yang disebut sebagai digitasi tak langsung. Tentu saja nanti akan menggunakan software-software tertentu yang beberapa minggu yang lalu kita tampilkan atau pernah kita bahas. Nah, untuk digitasi yang langsung itu memang sekarang tidak berkembang. Karena apa? Kita membutuhkan suatu alat. Alat itu sangat tergantung, ya. Mahal harganya juga, kemudian besarannya juga tergantung. Nah, semakin besar peta kita, ukuran peta kita misalnya kita cetak di ukuran kertas A0, maka alat digitizer-nya juga harus mempunyai ukuran A0. Nah, bayangkan kalau kita memiliki alat seperti itu, akan sangat memakan tempat. Maka kita sekarang itu menggunakan prosedur atau proses digitasi tak langsung. Baik. Nah, sekarang bagaimana manfaat dari proses? Yang pertama, mudah melakukan pengeditan. Pada saat Anda melakukan proses digitasi, tentu saja karena berbasis tadi digital, maka dia akan mudah kita edit. Peta yang telah digitasi tadi sifatnya adalah dinamis. Sehingga kalau dinamis, maka peta lama itu tidak perlu digambar ulang jika ada perubahan. Peta yang sudah kita hasilkan itu bisa nanti langsung kita edit tanpa melalui proses penggambaran ulang. Kemudian yang berikutnya manfaat dalam kemudahan melakukan pengeditan tadi, tentu saja kita akan lebih mudah, cepat, serta optimal. Pekerjaan ini tentu saja dirasa akan lebih mudah, cepat, serta optimal di dalam prosesnya. Sehingga biaya pengerjaan dapat ditekan lebih hemat. Nah, ini seringkali nanti pada saat kita melakukan atau sudah bekerja, proses pengeditan yang dilakukan berulang-ulang ini dirasa akan menghemat biaya di kantor kita. Karena itu, digitasi salah satu hal yang wajib dan penting kita ketahui bersama. Sedangkan yang kedua, manfaat yang kedua, hasilnya tidak berbeda jauh dengan peta asli. Ya, harusnya secara prinsip ini tidak boleh berbeda dengan peta asli.
Jikapun berbeda, maka yang terjadi Anda dalam proses editingnya atau dalam proses digitasinya tadi kurang teliti. Apabila diperlukan perubahan informasi yang ada dalam peta yang kita digitasi tersebut, maka bisa langsung kita ubah. Inilah kemudahan atau manfaat yang kedua dari proses digitasi. Kemudian yang ketiga, penggunaan peta hasil digitasi tadi tidak berubah. Artinya bisa kita sesuaikan sesuai dengan ketentuan atau keinginan kita. Sedangkan yang keempat, peta tidak mudah cepat rusak karena disimpan dalam format digital. Bayangkan pada saat kita dahulu masih menggunakan peta non-digital, artinya masih pakai kertas itu ya. Nah, itu harus Anda simpan, Anda bawa sana kemari, sehingga tentu saja akan lebih mudah untuk rusak. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses digitasi atau apa yang dimaksud dengan proses digitasi tersebut, kita akan membahas mengenai digitasi titik. Karena di minggu ini kami minta untuk melakukan digitasi titik. Apa itu digitasi titik? Adalah suatu proses dalam kita membuat suatu peta untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat tertentu yang kita namakan dengan titik atau poin. Contohnya misalnya pada saat kita akan menggambarkan kota. Kota A, misalnya kota Yogyakarta. Anda gambarkan di mana? Itu menggunakan digitasi titik. Kemudian kabupaten, kecamatan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya di mana kita bisa menggambarkan sebagai digitasi titik. Nah, baik. Kita sudah sampai untuk memahami digitasi tadi dengan feedback yang Anda berikan kepada kami, yaitu melalui tugas. Nah, di dalam tugas ini, Anda nanti silakan untuk melakukan digitasi titik dari peta yang sudah saya unggah di elinas.itnj.ac.id. Akan Anda nanti bisa unduh di sana. Kemudian yang terpenting di sini, mari kita coba lihat rubrik penilaian yang sebenarnya sudah bisa Anda lihat di dalam RPS. Saya coba untuk share sekali lagi. Baik, kita coba untuk melihat rubrik penilaian untuk mengingatkan lagi kepada Anda bagaimana sistem penilaiannya, apa yang akan dinilai. Nanti untuk tugas ini, penilaian untuk afektifnya. Maaf. Coba nanti Anda melihat kembali nanti di dalam rubrik penilaian afektif ini. Ya. Kita lihat di sini, ini ya. Terutama untuk rubrik penilaian karakter tanggung jawab. Nah, di sini poin yang ketiga atau nomor ketiga, ada indikatornya adalah mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ingat kemarin ya, ada 3 skala yang saya sampaikan. Mahasiswa tidak mengumpulkan tugas, mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas, atau mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, kalau nanti Anda mengumpulkan tepat waktu, maka tentu saja akan mendapat penilaian yang tinggi. Sedangkan kalau Anda melakukan pengumpulan tugas tadi yang saya berikan itu tidak tepat waktu, akan tidak mengumpulkan tugas, maka nilainya akan kecil. Nah, ini yang menjadi perhatian dari Anda nanti ya. Ini salah satu penilaian yang nanti juga menjadikan atau
hasilkan nilai akhir nantinya untuk tugas tadi. Baik, coba saya share screen lagi. Nah, ini saya rasa untuk minggu ini materi yang saya berikan sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita tutup nanti. Silakan, ini siapa? Lut Gadis ya, raise hand. Apakah nanti ini lokasi penelitian ini nanti digambarkan menggunakan digitasi titik, Pak? Oke, baik. Saya menangkap maksud dari pertanyaan Gadis ini. Nah, pada saat Anda di lapangan nanti, Anda melakukan pengamatan di satu lokasi yang Anda kenal sebagai lokasi pengamatan atau LP, maka Anda akan melakukan penggambaran lokasi sebagai titik. Ya. Jadi di sana Anda nanti pada saat Anda membawa GPS, kemudian Anda akan membaca koordinatnya. Nah, di dalam penggambarannya nanti di sini Anda masukkan di dalam digitasi titik. Ya, karena terikat pada satu lokasi atau satu tempat. Gitu ya. Nah, jadi tapi di dalam lokasi itu isinya masih bisa bermacam-macam dalam titik itu. Tergantung lagi informasi yang Anda dapatkan, misalnya informasi litologi, kemudian informasi struktur geologi, dan lain sebagainya. Semuanya itu digambarkan dalam format titik atau digitasi titik. Mungkin itu Lut Gadis bisa menjawab apa yang kamu tanyakan? Bisa, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Sampailah kita di penghujung pertemuan kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi akan menjadi pengetahuan bagi Anda. Di minggu depan kita akan bertemu lagi bagaimana Anda bertahap lagi untuk mengetahui apa itu digitasi iris. Sebelum kita tutup pertemuan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih, selamat siang, dan salam sehat selalu. Sampai bertemu di minggu depan.